Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Azalea Margriet Sulongamanda Rose Annabel Wetik dengan NIM 2052000055 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada hari ini aku hadir di tengah-tengah kalian semua. Aku hadir dalam video kali ini secara virtual. Aku ingin membagikan ilmu dan materi yang begitu sangat menarik, begitu menarik ya. Nah, untuk itu aku akan mempresentasikannya kepada kalian semua ya. Nah, tadi kan kalian udah kenal nih siapa aku, terus aku fakultas apa dan berkampus di mana. Kalau kalian penasaran, untuk foto dapat dilihat di video yang ada di tengah ya. Untuk sebelumnya, aku mau meminta maaf karena kali ini aku presentasinya itu enggak apa ya, enggak langsung menampilkan PPT, tapi karena ada kendala dan lain hal, jadi aku inisiatif menampilkan PPT lewat laptopnya secara langsung. Mohon maaf ya sebelumnya. Nah, oke, tadi kan kalian udah tahu nih siapa aku, terus aku mau di sini untuk mau apa ya kira-kira. Nah, oke, sebelum itu aku akan pindah slide untuk materi yang akan aku bawa pada siang hari ini ya, sebentar. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Jadi, materi yang akan aku bawakan pada hari ini atau pada pertemuan ini yaitu tentang mengetahui bagaimana dalam beracara pidana dengan baik dan gimana sih prosedurnya. Nah, kalian semua kan pasti penasaran gimana sih cara beracara hukum pidana dengan baik ya dan benar, dan gimana sih prosedurnya. Maka dari itu, aku akan membantu kalian untuk memahami serta menjelaskan ya. Tunggu sebentar ya, aku akan pindah slide-nya dulu ya, sebentar. Nah, ini dia teman-teman, aku menggunakan Canva sebagai presentasi atau PPT yang akan aku tampilkan pada hari ini. Ya udah, langsung aja yuk kita simak apa sih yang sebenarnya dalam beracara proses hukum pidana itu yuk. Bentar ya, aku tampilin slide-nya. Mohon maaf kalau tampilan slide-nya emang agak rada nggak jelas. Nah, ini ya teman-teman semua. Nah, nih. Oke, kita kan udah tahu ya. Nah, selamat datang semuanya. Kali ini aku akan mempresentasikan hasil presentasi aku tentang apa sih yang dibahas di dalam hukum acara pidana. Nah, serta dalam agenda hari ini yang ingin aku bahas pada hari ini yaitu adalah tentang gimana sih caranya beracara pidana, berproses beracara dalam hukum pidana dengan baik dan benar, dan apa aja sih yang ada di dalam berproses hukum acara pidana itu ada apa aja gitu, terus prosedurnya apa aja. Nah, untuk itu aku akan menjelaskan di slide yang selanjutnya ya. Sekali lagi selamat datang dan selamat menyaksikan dan mendengarkan materi yang akan aku bawa pada hari ini. Aku akan pindah ke slide selanjutnya ya, tunggu sebentar. Nah, oke. Jadi gimana sih terjadinya proses beracara pidana ini ya teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, jadi berikut adalah jawabannya yang aku kasih. Jadi, tahap untuk terjadinya hukum acara pidana
perlu diketahui kalau ada terjadinya suatu tindak pidana ya, tindak pidana atau delik atau sebuah kejahatan yang dilakukan baik itu seseorang maupun beberapa orang. Nah, jikalau sudah terjadi sebuah delik atau tindak kejahatan, maka proses beracara hukum pidana itu ya sudah mulai berjalan. Nah, jikalau tidak terjadi sebuah tindak pidana kejahatan gitu, tidak ada sebuah delik, maka tidak akan terlaksana sebuah proses beracara di hukum pidana, ya. Nah, berbeda nih dengan perkara perdata, inisiatifnya itu yang mengajukan itu diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan banget ya. Mereka merasa rugi banget nih. Lu rugi, nah gitu kan. Nah, itu kalau yang di perkara perdata ya, perdata. Jadi yang ambil inisiatif itu langsung dari negara, langsung dari pemerintah. Kan kalau di pidana itu kan ambil inisiatifnya dari yang yang mungkin pelaku gitu ya, tindak pidana. Tapi ini kalau dalam perkara perdata, ini biasanya ambil ahli itu untuk mengajukan sebuah perkara itu adalah negara. Nah, beda nih sama yang pidana itu kan langsung gitu. Nah, semoga kalian mengerti ya dan udah paham nih gimana sih terjadi proses terjadinya beracara dalam hukum pidana ya. Oke, aku mau lanjut ke slide yang selanjutnya. Wow. Oke. Bentar dong. Oke. Nah, untuk slide yang kedua ini teman-teman, jadi ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam tindak pidana ya. Yang pertama itu ada kedapatan tertangkap pasal 1 angka 19 KUHP karena yang kedua karena laporan pasal 1 angka 24 KUHP. Yang ketiga karena pengaduan pasal 1 angka 25 KUHP. Dan yang terakhir adalah diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain nih sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik. Jadi yang pertama kedapatan tertangkap itu biasanya itu pelaku tindak pidananya itu lari ya, lari kemana gitu supaya nggak ditangkap. Nah, setelah penyidik udah dapat nih lokasinya di mana, nah barulah mereka ditangkap atas surat penangkapan yang telah dibuat dan disetujui. Yang selanjutnya adalah karena pengaduan. Jadi karena laporan dulu ya. Jadi terjadinya tindak pidana itu karena berdasarkan laporan orang yang mengalami sendiri sebuah tindak pidana yang dimana pelaku itu melakukan sebuah tindak pidana itu kepada si A. Nah, misalnya kan jadi mereka lapor seperti itu. Baru karena pengaduan. Nah, biasanya ini emang sering banyak terjadi dalam pengadilan, terutama dalam tindak pidana bahwa ada terjadinya pengaduan gitu. Jadi orang-orang mengadu, wah si B ini telah melakukan tindak pidana, dia telah membunuh seseorang. Nah, itu teman-teman semuanya. Dan yang terakhir diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain. Nah, jadi maksudnya yang karena diketahui sendiri itu jadi ada emang orang-orang yang bener mereka udah tahu nih tindak pidana itu terjadi karena dari sebuah penyidikan gitu kan, mereka lihat ini ada sebuah tindak pidana nih, atau enggak pemberitahuan ya, pemberitahuan ataupun cara lain deh, misalnya mereka memberitahu kepada pihak yang berwenang, kepada pihak polisi bahwa aku melihat si B ini telah melakukan tindak pidana, Pak. Nah, gitu kan. Dan dari situ penyidik udah langsung tahu, ada tindak pidana, ada delik nih. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan yang emang terjadi dalam tindak pidana. Dan itu aku udah katakan kepada kalian di slide yang ini. Oke, lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, oke. Selanjutnya ini adalah selanjutnya
Tujuan melakukan penyidikan, jenis dan kualitas tindak pidana yang terjadi, waktu tindak pidana dilakukan, tempat terjadinya tindak pidana, dengan apa tindak pidana lakukan, alasannya dilakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Lalu yang kedua, alasan penghentian penyidikan, tidak diperbolehkan dengan bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan perbuatan pidana, penghentian penyidikan demi hukum. Yang ketiga, penangkapan dapat dilakukan bila ada bukti permulaan yang cukup, pasal 17, bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau memerlukannya, pasal 16, bila orang terhadap siapa penangkapan akan dilakukan diduga keras telah melakukan kejahatan, pasal 17. Oke ya. Jadi ini ada penjelasannya ya tentang tujuan melakukan penyidikan. Dan tujuan melakukan penyidikan ini enggak asal-asalan ya. Ini aku udah dijelasin di slide ini. Terus ada alasan penghentian penyidikan. Penangkapan dapat dilakukan karena apa gitu ya. Misalnya ada bukti permulaan yang cukup ya. Dan lain sebagainya. Oke. Kita langsung pindah ya ke slide selanjutnya. Aku akan jelasin berikutnya yang ke slide selanjutnya. Oke. Isi surat penangkapan menurut prosedur penangkapan pasal 18. Oke. Jadi seperti semuanya teman-teman, Bapak, Ibu, adik-adik, sobat-sobat YouTube yang sedang menonton video aku di channel aku. Jadi isi surat penangkapan menurut prosedur penangkapan pasal 18 itu ada sekitaran 4 poin. Aku sebutin ya. Jadi yang pertama itu ada tempat tinggal, nama, umur, identitas dari si tersangka atau yang telah menjadi tindak pelaku pidana. Maaf ya, bukan tindak pidana ya. Itu yang pertama. Jadi dia telah maksudnya identitas dari si tersangka. Oke, yang kedua, dengan jelas mengatakan atau menjelaskan kenapa sampai dibuat surat penangkapan atau penangkapan. Apa sih alasannya sampai nih si tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana itu ditangkap gitu. Pasti ada alasannya kan, perlu diketahui. Alasannya itu harus jelas dan nggak boleh sembarangan. Yang ketiga, menguraikan dengan jelas perkara yang terjadi kepada si tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana ya. Yang keempat, menjelaskan atau menyebutkan dengan secara jelas di mana tempat melaksanakan penyidikan terhadap tersangka yang menjadi tindak pelaku pidana. Nah, itu ya yang menjadi isi surat penangkapan menurut prosedur penangkapan pasal 18 KUHP. Oke, kita lanjut ke next slide yang selanjutnya ya. Oke, ini dalam melakukan penahanan dasarnya apa sih? Apa sih dasarnya sampai dilakukan sebuah penahanan? Nah, dasarnya ini ada syarat objektif dan syarat subjektif ya. Aku bacain. Syarat objektif penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau pencobaan atau pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana tertentu pasal 21 ayat 4, pengecualian ayat 2, pasal 296, 454, 455 dan 459 ya. Lalu syarat subjektif selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku juga kepada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menyalahkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana pasal 21 ayat 1 KUHP. Ya, jadi itu syarat objektif dan subjektifnya ya. Jadi kalau syarat objektif ini, penahanan itu hanya dapat dilakukan
kalau emang ada suatu objek yang telah melakukan tindak pidana ya. Kalau emang tidak ada objek yang melakukan tindak pidana, maka tidak dapat bisa dilakukan sebuah penahanan ya, terutama juga dalam pembantuan gitu. Oke. Nah, yang syarat subjektif ini lebih ke kekhawatiran nih kepada si tindak pelaku pidana sebagai tersangka, khawatir kalau dia akan melarikan diri, atau merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti. Makanya dalam dalam proses pidana itu dalam penahanan terkhususnya terutamanya itu ada sebuah seperti penjara ya gitu, rumah kecil ya teman-teman semuanya, untuk menahan tersangka, dan dalam arti kemerdekaannya itu pun sudah mulai terkurang karena tidak bisa kemana-mana. Dan juga kalau memang tersangka yang diduga sebagai tindak pelaku pidana itu sakit, maka boleh penahanan itu diadakan di rumahnya dengan catatan dan ketentuan serta pemantauan secara ketat oleh pihak yang berwenang gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan syarat objektif, syarat subjektif yang menjadi dasar penahanan dalam beracara dan berproses hukum pidana. Ya, oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, penghentian atau penuntutan. Pasal 140 ayat 2 dalam hal PU memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dengan PU menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan ya. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili perkara peradilan, apa yang berwenang untuk mengadili perkara ini teman-teman. Nah, jadi maksud dari kompetensi absolut itu mereka mempunyai wewenang yang mutlak ya. Dan wewenang mutlak tersebut ya menyangkut sebuah kekuasaan antar badan-badan peradilan gitu ya. Jadi dalam arti mereka diberi kekuasaan untuk mengadili sebuah perkara. Dan peradilan apa sih yang berwenang untuk mengadili suatu perkara tertentu. Jadi nggak semua bidang-bidang atau badan-badan peradilan itu dapat melaksanakan atau dapat memutus segala perkara, enggak ya. Ada ketentuan, ada batasnya, ada pengadilan yang lain yang ditugaskan untuk mengadili suatu perkara tertentu. Oke, kita lanjut ke kompetensi relatif atau wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan. Aku izin baca untuk slide ini. Kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa nih ya. Contoh, pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Nah, jadi pembagian kekuasaan nih antar pengadilan yang serupa. Misalnya pengadilan negeri berwenang untuk mengadili suatu perkara ya. Seperti itu, teman-teman semuanya. Udah ngerti ya sampai sini? Nah, dan kita lanjut ke pra peradilan. Jadi pra peradilan ini sama seperti pengadilan negeri ya. Nah, kalau emang misalnya dari pihaknya yang tersangka nggak puas sama keputusannya, mereka boleh naik banding, boleh ke pengadilan tinggi. Ini ya slide-nya. Jadi pra peradilan sendiri adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dan pra peradilan itu tidak diatur dalam HIR. Terus menjadi pelaksana itu adalah UU. Adalah UU sendiri ya teman-teman. Oke. Jadi pra peradilan yang aku udah bilang tadi, yaitu emang pengadilan negeri dulu
ya, ini pengadilan negeri yang memang mereka itu secara sah memutus, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang ada di pengadilan yang sedang berjalan gitu. Kalau emang misalnya mereka nggak puas, pihaknya nggak puas, baik pihak tersangka maupun hmm, pihak yang lainnya, maka mereka boleh naik banding gitu di pengadilan yang lebih tinggi dan bukan di pengadilan negara ya. Seperti itu, dan biasanya kuasa hukumnya yang mengajukan. Seperti itu teman-teman. Sampai sini bisa paham ya? Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Kehadiran lembaga pra-peradilan memberikan peringatan. Nih ya, aku salah satunya dan akan aku sebutkan serta menjelaskannya kepada kalian semua. Jadi, mohon maaf, maksudnya penegak hukum itu harus sangat berhati-hati ya. Berhati-hati dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan hukum. Ya harus dilihat dari ketentuan dasar-dasarnya dulu. Dalam arti dia ini nggak boleh nih sewenang-wenangnya ikut kemauan dia ya. Nggak boleh, dia harus melihat ketentuan dasarnya. Jangan sampai wewenang yang diberikan kepada penegakan hukum itu salah digunakan. Makanya di sini dikatakan agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya. Setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku nih. Dalam arti dia harus mampu menahan serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangannya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, jadi yang berhak mengajukan permintaan pra-peradilan itu adalah tersangka, baru habis itu keluarganya, kuasa hukumnya yang berkepentingan baik itu dalam penahanan maupun ganti rugi, penangkapan dan lain sebagainya, baru ada penyidik, PU atau pihak ketiga yang berkepentingan, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap ganti rugi ataupun rehabilitasi. Jadi ini adalah orang-orang yang memang berhaknya mengajukan permintaan pra peradilan. Lain dari yang lainnya itu tidak boleh. Oke, yuk. Sekarang kita next ke slide selanjutnya. Oke. Nah, surat dakwaan itu sendiri ya emang ada dalam beracara berproses hukum acara pidana ya. Jadi aku jelasin ya, ini surat dakwaan ini. Berikut jawabannya. Pengertian surat dakwaan adalah berupa surat akta yang memuat rumusan tindak pengadilan yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di pengadilan. Jadi surat dakwaannya ini emang udah berisi identitas dari si tersangka. Kalau kalian memperhatikan kasus Mirna, nah itu dibacakan loh semuanya sekitar 100-200 lah gitu, lebih bahkan. Jadi ada identitas dari tersangkanya, terus penahanan, alasan penahanan dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang terjadi dalam pengadilan dan apa keputusannya itu semua dicatat dalam surat dakwaan gitu ya teman-teman. Dan ada syarat material nih dan formil dalam surat dakwaan supaya kalian tahu ya, ada 2 syaratnya. Oke. Wah, nggak terasa ya, udah habis, udah selesai presentasi atau materi yang aku bawakan hari ini terkait dengan beracara atau berproses dalam hukum acara pidana. Semoga kiranya apa yang aku sampaikan pada hari ini, yang aku bagikan dan share ke kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman, dan sobat YouTube yang menonton video ini di channel saya, semoga kiranya
ini dapat bermakna dan dapat bermanfaat serta berguna kepada kalian semua, terutama dalam mengetahui gimana sih atau bagaimana cara berproses hukum acara pidana dengan baik dan benar dan apa aja nih proses dan prosedurnya yang di dalamnya. Oke? Sekali lagi aku ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, terutama kepada Bapak Heri Firmansyah yang menjadi dosen pengampu di kelas D1. Terima kasih karena telah mau dan menyaksikan video ini serta menyimak apa yang aku sampaikan dalam materi ini, dan mohon maaf jikalau ada kesalahan kata, kesalahan pengetikan, kesalahan pengucapan dalam video ini. Mohon dimaafkan dan semoga itu dapat menjadi kritik yang akan aku ubah ke depannya agar dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih semuanya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.